Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang di pagi ini udah berada di Tanjakan Soblo. Tanjakan Soblo ini bertepatan di Kampung Cangkudu, Desa Cibiuk, Kecamatan Cibiuk. Anehnya di sini, menurut warga yang ada di sekitar sini, katanya Tanjakan Soblo ini angker dengan kegaibannya. Apa yang menjadi kegaiban di daerah sini, yaitu kalau malam-malam sehabis maghrib, istilah orang Sunda maghrib kolot, suka banyak penampakan siluman, yaitu berbentuk 1000 obor. Nah, jadi di Tanjakan ini, biarpun tanjakannya seperti ini, tapi banyak penampakan suka ada 1000 obor dari siluman. Nah, saya jadi penasaran nih, pengen lihat tempatnya. Seperti apa tanjakannya dan di mana tempatnya para siluman itu. Ya, kita dilihat dulu gimana penampakan silumannya. Nah, ternyata daerah sini ada di pinggirnya itu ada walungan. Katanya mula-mulanya dari sini aja. Nah, dari tanjakan. Jadi nggak kemana-mana. Itu penampakan 1000 obor itu nggak kemana-mana. Jadi tetap aja di tanjakan. Tanjakannya seperti ini. Kalau dulu mungkin tanjakannya bukan begini ya dulu. Sekarang udah pakai material. Kalau dulu ya pakai tanah-tanah yang gitu. Nah, di sini yang jadi tempat sarang-sarangnya katanya di daerah sini nih, di pohon-pohon ini. Ini tempat silumannya di sini. Jadi pertama ada obor itu sampai ke 1000 obor itu dari sini, nggak kemana-mana. Warga setempat banyak yang menyaksikan. Ini bukan mitos, tapi cerita warga yang semuanya warga udah pada melihat penampakan seperti 1000 obor itu. Nah, ini daerahnya. Nah, di sini tanjakannya segini kalau dilihat. Tanjakannya seperti ini. Nggak begitu menegangkan kalau sekarang sih sebenarnya. Biasa-biasa aja kalau menurut saya. Nah, katanya Sobat Pajan RWK, ini pohon tempatnya siluman. Dari dulu katanya tetap gini, tapi mungkin ada sedikit perubahan-perubahan karena dulu lebih daripada rimbun, banyak pohonnya dan kelihatan angkarnya. Nah, ini tempatnya di sini nih. Nah, ini serem banget nih. Ini siang-siang ini udah serem nih. Nah, ini saya zoom tempatnya. Besar. Besar. Tinggi lagi. Tinggi. Wah. Ini kalau daerah sini, ini pohon kopok katanya, yang percis seperti jamu air. Percis seperti jamu air, padahal ini kopok katanya. Dikirain ini jamu air, ternyata kopok.
bisa dimakan, enak lagi. Kalau dulu ini kopo, katanya daerah sini banyak kopo. Kalau orang-orang dulu kan masih belum banyak makanan, jadi udah pada sekolah atau pada kerja dari ladang, suka metik buah kopo ini sambil dimakan semua. Ini tempatnya, tempat siluman yang ada di sini. Nah, ini tempatnya. Dan yang jadi cerita itu tempatnya, dan yang lebih daripada cerita adalah ini tanjakan sobloknya semacam begini. Nah, di sini katanya 1000 obor itu terlihat itu daerah sini. Jadi warga sekitar ya nonton, melihat gitu, nonton itu. Ada yang berani katanya disamperin. Nah, kalau dari kejauhan pada besar udah disamperin, itu obor mengecil. Dari 1000 obor itu menghilang kalau ada disamperin sama warga. Jadi kalau dulu ada 1000 obor itu jadi tontonan. Karena kenapa? Kalau dulu kan MCK-nya itu pecilingan, bukan seperti sekarang. Jadi pada ke solokan semua, yang mau sholat wudhunya ada MCK bersama lah dulu. Jadi pada nonton. Biasanya kan kalau di kampung kalau udah mau menjelang maghrib itu pada ke air mau mengerjakan sholat ibadah. Jadi sebelum wudhu, sebelum mandi, sebelum apa, suka melihat dulu sesudah adzan maghrib atau sarepnakeun cenah. Berarti sesudah maghrib. Ini tanjakannya. Itu deh, cerita di sini itu seperti itu. Kalau dilihat tanjakannya sekali lagi ya biasa-biasa aja. Tapi licin juga. Biasa nih. Ini. Tanjakannya seperti ini. Ini ada 3 tahapan. Satu tahapan di sini biasa-biasa aja, nggak tahu dulunya nih. Tanjakan itu ada 3 tahapan. Satu. Nah, ini saya mau ke tanjakan yang kedua. Waduh. Ini banget apa? Licin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Licin, tanjakannya licin. Allah. Nah, saya baru di sini. Naik lagi. Aduh. Nah. Allah. Ih. Aduh. Nah. Ini saya udah ke tahapan yang kedua. Nah, di sekitar sini ternyata di atasnya sama sawah. Nah, ini lagi penampakan tempatnya yang dari atas. Sarang siluman itu di sini. Nah, kalau dari atas kelihatan besarnya ya. Makhluk-makhluk. Blur. Nah, ini. Sarang silumannya seperti ini. Nah, ini tanjakan. Tadi saya berada di bawah. Sekarang udah naik. Udah naik. Nah, ini tanjakannya. Udah naik. Nah,
inilah tanjakan yang dulu rame sama 1000 obor siluman. Nah, saya pengen langsung lihat lagi ke atasnya, ngabisin. Ini kemana ini? Tanjakan ini habisnya kemana? Apa mungkin masih pesawahan? Nah, ini ada pohon. Oh iya. Satu kali lagi tanjakan. Bismillah. Aduh. Aduh. Alah. Aduh. Licin. Nah, wah ternyata di atas tanjakan ini hamparan sawah dan pemukiman banyak dan ada gunung, indah banget. Ternyata daerah sini di atasnya tanjakan Soblo itu mungkin tanjakan yang menuju ke pesawahan Soblo. Nah, di sini ternyata perkampungan dengan hamparan sawah yang begitu luas, hijau. Perkampungannya cukup hijau, perkampungan sawahnya cukup hijau dan banyak yang melihat. Oh, saya pakai zoom, banyak yang kerja di daerah sini. Nah, banyak yang kerja, ternyata sawahnya cukup luas. Nah, cukup luas dan banyak yang nganterin untuk yang kerja. Nah, semuanya pakai tanjakan Soblo. Itulah. Nah, ini hamparan luas. Dan kembali lagi ke tanjakannya. Kembali lagi ke tanjakannya. Sekarang saya udah ada berada di atas. Nih. Yang tadi saya naik dari tanjakan. Inilah nampak tanjakannya dari atas. Wis, mantap. Pohonnya. Nah, itu tempat sarang. Nah, ini dari atas ternyata pohon yang menjadikan tempat siluman itu besar banget. Wah, tinggi banget. Ini dari atas. Itu padahal ada di bawah. Oh, hampir sama dengan kelapa, pohon kelapa. Ininya apa? Tingginya hampir sama dengan kebun kelapa tingginya. Nah, ini tempatnya sarang siluman saya lihat dari atas. Tingginya sama dengan pohon kelapa. Saya dekatin dari atas tempatnya. Aduh, nih. Ini dari atas. Nah, ini ternyata ini tempatnya ini. Wah, osram. Osram. Oh. Ini tinggi. Tinggi banget sama dengan pohon kelapa.
Ya. Nah, demikianlah Sobat Paujan RWK Official bersama saya Ki Gus menelusuri cerita. Ini bukan mitos, cerita warga setempat di daerah sini. Ternyata tanjakan Soblo itu ada misterinya, ada kegaibannya. Di belakang saya ini adalah pohon yang tempatnya para siluman. Para siluman yang suka menampakkan 1000 obor dulu. Nah, semua warga yang ada di daerah sini pada tahu bahwa kalau ada 1000 obor itu, istilah orang Sunda itu sarepna magrib. Kenapa? Karena waktu dulu itu jamban-jamban atau tempat buang air ya ada pecilingan lah. Kalau mau sholat, mau mandi, mau gimana pun aktivitas yang berhubungan dengan air, pasti semuanya turun. Untuk ke MCK atau jamban dulu itu masih umum. Nah, sebelum atau sesudah pada mandi, pada wudhu yang mau ini, suka melihat penampakan yaitu 1000 obor di daerah sini yang tadi tanjakan Soblo itu. Ternyata sudah naik ke atasnya itu adalah hamparan sawah yang begitu luas dan perkampungan dan keindahan alamnya. Wallahu alam, karena ini daripada golongan apa makhluk siluman itu, tapi katanya istilahnya itu bukan jin, tapi makhluk samar-samar aja. Wallahu alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.